membahas tentang risiko outsourcing. Agar pembicara mengenai outsourcing seimbang, maka dibicarakan mengenai potensi keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Ada baiknya dibicarakan juga mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan dalam melakukan outsourcing. Hal ini perlu disampaikan karena betapapun baiknya konsep outsourcing atau betapa baiknya persiapan yang dilakukan suatu perusahaan untuk melakukan outsourcing, usaha itu tidak selamanya berhasil. Keberhasilan atau kegagalan outsourcing dapat disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam perusahaan atau dari faktor-faktor luar perusahaan. Secara umum, risiko outsourcing dapat berupa 1. Tidak tercapainya secara penuh tujuan yang diinginkan. 2. Tidak tercapainya sebagian dari tujuan yang diinginkan. 3. Lambatnya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Secara kategoris, risiko tersebut dapat dihubungkan dan dihadapkan dengan tujuan outsourcing itu sendiri. Kemungkinan risiko dapat dijabarkan sebagai berikut. Kita lihat dulu tujuan outsourcing. 1. Mempercepat keuntungan reengineering. Tujuannya. Tetapi risikonya adalah keuntungan tidak diperoleh secara cepat, tidak diperoleh dalam sejumlah yang cukup signifikan. 2. Tujuan outsourcing adalah mendapatkan akses pada kemampuan kelas dunia. Risikonya adalah akses tidak diperoleh karena pemberi jasa tidak menunjukkan kinerja perusahaan kelas dunia. 3. Memperoleh suntikan kas. Risikonya adalah suntikan kas ternyata seret atau tidak diperoleh sama sekali karena perusahaan pemberi jasa mengalami kesulitan keuangan. 4. Membebaskan sumber daya untuk kepentingan lain. Risikonya adalah dengan outsourcing, sumber daya mungkin harus ditransfer ke atau diperlukan oleh perusahaan pemberi jasa, sehingga tetap kekurangan sumber daya. 5. Membebaskan diri dari fungsi yang sulit dikelola atau dikendalikan. Risikonya adalah perusahaan mungkin tidak dapat bebas seluruhnya dari kesulitan yang sebetulnya ingin dihindari. 6. Memperbaiki fokus perusahaan. Risikonya adalah karena berbagai tujuan yang ingin dicapai di atas tidak sepenuhnya didapat, maka fokus pada core bisnis mungkin tidak dicapai. 7. Tujuan dari outsourcing. Memperoleh dana kapital. Risikonya adalah karena perusahaan pemberi jasa mengalami kesulitan keuangan, maka mungkin perolehan dana kapital tambahan tidak tercapai. 8. Mengurangi biaya operasi. Risikonya adalah biaya sesudah outsourcing mungkin tidak berkurang, tetapi tetap atau bahkan bertambah. 9. Mengurangi risiko usaha. Risikonya adalah karena berbagai tujuan yang ingin dicapai tidak sepenuhnya diperoleh. Mungkin risiko usaha tetap saja besar. 10. Memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki di dalam perusahaan. Risikonya dalam outsourcing adalah karena perusahaan pemberi jasa juga tidak memiliki sumber daya yang diperlukan, maka tujuan itu tidak tercapai. Risiko-risiko ini sungguh ada dan cukup banyak pada perusahaan yang mengalami. Sehingga ada beberapa di antaranya yang mencoba melakukan outsourcing terpaksa kembali pada kegiatan semula, yaitu mengambil alih pekerjaan dimaksud dengan dikerjakan di perusahaan itu sendiri. Outsourcing merupakan cara yang cukup populer akhir-akhir ini untuk memangkas biaya dan meningkatkan fleksibilitas. Namun demikian, cara tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang seringkali tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Problema yang ditimbulkan dapat berupa biaya administrasi, mengurangi gairah karyawan, menurunkan produktivitas kerja, kompromi etis yang dapat disebut sebagai biaya tersembunyi. Para manajer harus memahami dan menyadari konsekuensi ini agar memperoleh perspektif yang seimbang mengenai outsourcing. Sebelum suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan outsourcing, biasanya didahului dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Melakukan analisa kinerja perusahaan sendiri, melakukan analisa apakah perlu melakukan outsourcing atau tidak, meyakinkan pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan, meyakinkan bagian-bagian lain yang terkait, mensosialisasikan pada karyawan yang akan terkait, menentukan target outsourcing, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kegiatan awal tersebut perlu diteruskan lagi dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Mencari calon pemberi jasa,
menyiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan, melakukan pre-kualifikasi, menyiapkan dokumen tender, melakukan tender, melakukan pertemuan penjelasan, mengevaluasi tender, menentukan pemenang, menentukan persyaratan-persyaratan kontrak, melakukan negosiasi, menyiapkan dan membuat kontrak, dan lain sebagainya. Pada permulaan pelaksanaan outsourcing, kegiatan dilanjutkan dengan aktivitas lanjutan, yaitu melakukan uji coba atau mungkin proyek percobaan, menentukan tolak ukur atau target kinerja untuk pemberi jasa, memonitor dan mengawasi kinerja pemberi jasa, menganalisa hasil outsourcing, membantu memperbaiki kinerja pemberi jasa apabila diperlukan, dan seterusnya. Oke, tanpa disadari, keterampilan para manajer yang semula yaitu mengawasi pekerjaan secara langsung beralih pada keterampilan mengawasi dan mengendalikan pemberi jasa agar kinerjanya sesuai dengan kriteria dan tolak ukur yang sudah ditetapkan. Ini membutuhkan keterampilan tertentu dan seringkali memerlukan pelatihan. Memonitor pemberi jasa memerlukan seperangkat pelaporan tertentu secara berkala. Ia harus dibuat dan dipersiapkan sebelumnya. Dalam hal menyangkut outsourcing mengenai bidang sangat luas dan rumit pelaksanaan, dan dengan demikian pengawasan dan pengendaliannya, maka diperlukan keterampilan pengawasan yang khusus pula. Di samping itu, para manajer masih dituntut memiliki perencanaan darurat, contingency plan. Sekiranya di tengah jalan, pekerjaan pemberi jasa sedemikian rupa buruknya sehingga dapat membahayakan operasi perusahaan, atau dalam hal pemberi jasa tidak dapat atau tidak mau meneruskan pemberian jasanya berhubungan dengan satu dan lain hal. Pemutusan jasa dapat pula diakibatkan oleh perselisihan perburuan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Bencana alam atau kesulitan keuangan perusahaan pemberi jasa. Pentingnya perencanaan darurat ini tergantung dari tingkat kritisan jasa yang di-outsource-kan, kemampuan untuk mengganti pemberi jasa secara cepat, atau kemampuan mengambil alih sendiri lagi pekerjaan yang dimaksud. Oke. Resiko-resiko inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa perusahaan cenderung untuk hanya melakukan outsourcing untuk kegiatan perusahaan non-utama saja, bukan pekerjaan utamanya. Maka di samping outsourcing memang menjanjikan beberapa keuntungan pada perusahaan, tetapi tetap harus disadari bahwa tetap ada risiko ataupun biaya-biaya yang tersembunyi. Para pemasok pemberi jasa yang mulanya memang bergairah untuk menjadi mitra kerja, apabila tidak dimonitor terus-menerus dan dipelihara hubungan dengan pembinaan mitra, maka lama dapat menjadi jauh dari semangat kemitraan dan hanya memikirkan kepentingan perusahaan sendiri. Perkembangan selama 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia dalam suatu perusahaan menunjukkan perubahan yang sangat berarti, di mana sumber daya yang satu ini makin penting bagi perusahaan sehingga memerlukan penanganan yang lebih sungguh-sungguh. Hal ini berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya, di mana secara relatif pendidikan mereka belum terlalu tinggi. Dewasa ini rata-rata pendidikan sumber daya manusia semakin tinggi. Mereka mendapat perlindungan lebih tinggi lagi dari masyarakat dan hukum yang menyebabkan mereka mengajukan tuntutan dan punya harapan lebih tinggi lagi dalam hal kepuasan kerja, perolehan imbalan jasa. Perusahaan memerlukan mereka untuk mencapai tujuan perusahaan, sedangkan mereka juga memerlukan perusahaan untuk mencapai kepuasan dan kepentingan pribadi masing-masing. Hubungan ini semakin lama semakin berkembang ke arah hubungan yang sejajar. Apabila seseorang menandatangani kontrak menjadi karyawan suatu perusahaan, sekaligus sebenarnya dia menandatangani kontrak psikologis tidak tertulis. Kontrak kerja ekonomis yang menyantumkan kesediaan seorang pekerja untuk mencurahkan waktu, keahlian, bakat, dan tenaga pada perusahaan. Dan untuk itu diberikan imbalan berupa gaji dan fasilitas serta kondisi kerja tertentu. Kontrak psikologis yang mengandung arti keterkaitan psikologis pekerja pada perusahaan berupa pemberian kesetiaan, kreativitas, dan usaha ekstra. Namun ini pun memerlukan imbalan bentuk lain berupa keamanan kerja, perilaku adil, pengakuan martabat, jaminan hari tua, hubungan yang serasi dengan atasan dan sesama pekerja, dan dukungan perusahaan dalam pengembangan kepribadiannya.
Banyak manajer mengeluh mengenai tuntutan karyawan yang berlebihan, tidak hanya dalam segi ekonomis, tetapi juga segi psikologis tersebut di atas. Oleh karena itu, para manajer tersebut seringkali berusaha untuk menghindari hal tersebut dengan melakukan outsourcing. Sehingga terlepas dari tuntutan karyawan yang dianggap berlebihan tersebut, tetapi halnya seringkali tidak sederhana itu. Persoalan makin sulit dan kompleks apabila menyangkut karyawan dengan keahlian atau pendidikan tinggi. Meskipun gaji dan pendapat lainnya di perusahaan baru tidak berkurang, tetapi faedah psikologis sulit digantikan di perusahaan baru tersebut. Tidak hanya itu saja, karena pengaruh outsourcing sering kali menimpa pula karyawan yang tidak secara langsung terkena dampak outsourcing tersebut. Karyawan yang masih tinggal di perusahaan melihat teman-temannya yang ditransfer ke perusahaan yang pemberi jasa, bertanya-tanya terus kapan gilirannya tiba. Ini mengurangi rasa keamanan mereka dan secara psikologis mempunyai dampak yang sama dengan rekan-rekannya yang terkena dampak outsourcing. Rasa kurang aman ini akan mempengaruhi kinerja mereka dan mungkin sebagai kompensasi mereka akan mencari perlindungan pada serikat pekerja. Outsourcing mempunyai potensi timbulnya dampak-dampak seperti itu. Pertanyaan cukup menarik untuk diajukan ialah kalau memang hasil outsourcing tidak memenuhi harapan perusahaan, mengapa mereka tetap melakukannya? Dari survei yang dilakukan, agaknya sulit untuk menjawab pertanyaan ini secara konsisten. Hal ini terutama disebabkan bahwa 68% dari perusahaan responden mengaku bahwa mereka tidak sepenuhnya dapat secara tajam memberikan alasan sesungguhnya mengapa mereka melakukan outsourcing. Pada penelusuran lebih lanjut dapat diketahui bahwa umumnya dorongan untuk melakukan outsourcing adalah hal-hal yang berkenaan dengan sumber daya manusia. Seringkali kita dapat diukur secara kualitatif. Yang dimaksud di sini adalah kekurangan tenaga terampil untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan, kualitas pekerjaan yang dilakukan sendiri, keinginan membebaskan karyawan dari suatu pekerjaan tertentu, mengurangi biaya karyawan. Dalam setiap usaha atau perubahan selalu ada risiko. Demikian juga outsourcing. Persoalannya ialah bagaimana mengantisipasi risiko itu dan bagaimana mengusahakan agar risiko dapat ditekan serendah mungkin. Kalaupun tidak dapat dihilangkan seluruhnya. Memperhatikan kemungkinan risiko yang mungkin akan dialami seperti telah diutarakan sebelumnya. Maka beberapa usaha dapat dilakukan untuk mengurangi antara lain dengan melakukan uji coba terlebih dahulu. Melakukan pemilihan pemberi jasa dengan lebih teliti. Melakukan kontrak jangka pendek dahulu. Merencanakan dan melakukan pengawasan dengan baik, menggunakan konsultan, memilih waktu yang tepat, mempersiapkan perencanaan darurat, dan sebagainya. Melakukan uji coba, ini adalah cara yang paling mudah dan umum ditempuh untuk mengurangi risiko besar. Uji coba dapat dilakukan untuk suatu jenis jasa tertentu dan untuk bagian perusahaan tertentu saja terlebih dahulu. Sambil menimba pengalaman di hal yang mungkin baru bagi perusahaan dan bagi karyawan. Maka persiapan lebih lanjut dilakukan untuk memperluas cakupan outsourcing. Dalam masa uji coba, kesulitan dan persoalan yang timbul relatif akan lebih mudah diatasi karena masih berskala kecil. Pada akhir masa uji coba, perlu dilakukan analisa apakah outsourcing perlu dan dapat dilanjutkan atau tidak. Kalau akan dilanjutkan, apakah perlu dilakukan sekarang atau ditunda? Apakah masa uji coba perlu diperpanjang atau tidak? Apabila dalam masa uji coba dialami kesulitan besar dan sulit dapat dipecahkan, maka mungkin saja rencana outsourcing selanjutnya dibatalkan. Demikian pula sebaliknya, apabila masa uji coba berjalan dengan lancar, kesulitan dan hambatan yang ditemui dapat diselesaikan dengan memuaskan, maka outsourcing untuk bagian-bagian lain atau jasa-jasa lain dapat diteruskan. Uji coba dapat dilakukan sekali saja dan seterusnya outsourcing dapat dilakukan dalam skala penuh. Atau uji coba dapat dilakukan secara bertahap dalam skala yang makin lama makin luas sampai pada skala penuh. Ini sangat tergantung dari keperluan dan penilaian risiko tersebut. Melakukan pemilihan pemberi jasa dengan teliti, ini juga merupakan salah satu cara mengurangi risiko. Pemilihan pemberi jasa merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam menentukan berhasil tidaknya suatu outsourcing. Pemilihan yang hanya didasarkan atas analisa tertulis seringkali tidak memberikan gambaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, seringkali cara pemilihan pemberi jasa ini misalnya hanya dapat dilakukan dengan cara percobaan tertentu. Artinya, untuk suatu saat digunakan beberapa jasa
untuk satu jenis saja. Kemudian sudah cukup waktu untuk penilaian jasa tersebut diserahkan pada pemberi jasa yang paling memuaskan kinerjanya berdasarkan suatu tolak ukur tertentu. Pemilihan outsourcing untuk jasa boga misalkan atau catering. Misalkan hanya dapat dinilai sesudah mengalami beberapa waktu lamanya rasa makanan tidak pernah dapat dijelaskan dengan deskripsi apapun dan hanya dapat dirasakan dan dinilai kalau sungguh-sungguh sudah dirasakan. Rasa ini pun seringkali sangat subjektif. Oleh karena dalam hal ini misalnya perlu dianalisa suatu tim dengan latar belakang budaya dan kebiasaan makan yang berbeda agar mendapatkan hasil penilaian yang lebih objektif. Melakukan kontrak jangka pendek. Kiat ini juga merupakan salah satu cara yang gampang untuk mengurangi resiko yang lebih besar. Kontrak jangka pendek biasanya diartikan sebagai kontrak dengan jangka waktu sampai dalam 1 tahun. Apabila layanan kinerja pemberi jasa cukup memuaskan, dapat dilanjutkan dengan jangka menengah, yaitu antara 1 tahun atau 3 atau 5 tahun. Seterusnya dapat dilanjutkan dengan kontrak jangka panjang, yaitu lebih dari 3 atau 5 tahun. Dalam kenyataan, outsourcing yang berkembang menjadi kemitraan bisnis dapat berlangsung sampai puluhan tahun atau lebih. Merencanakan dan melakukan pengawasan. Cara pengawasan terhadap perusahaan berbisnis perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan outsourcing. Dan ini seringkali tidak mudah. Cara-cara ini dapat berupa bentuk laporan berkala yang dipantau dan dibicarakan dalam bentuk pertemuan berkala pula. Dengan cara ini, maka kalau ada tanda-tanda mulainya suatu penyimpangan dapat dideteksi secara dini dan tindakan korektif dapat dilakukan segera pula sebelum berkembang dan mencapai tahap sukar dikendalikan lagi. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur keuntungan yang diharapkan didapat dari outsourcing adalah sebagai berikut. Dengan survei informal, dengan melakukan inspeksi, dengan melakukan benchmarking, membandingkan dengan tingkat layanan yang disetujui, membandingkan dengan standar mutu, membandingkan dengan target biaya, dengan survei kepuasan pelanggan, membandingkan dengan target tingkat layanan, membandingkan dengan tujuan layanan, dan sebagainya. Menggunakan konsultan. Menggunakan konsultan dapat dilakukan apabila kalau perusahaan belum berpengalaman sama sekali dengan proyek outsourcing, tentu saja harus menggunakan jasa konsultan yang berpengalaman dalam bidang outsourcing. Bukan sekedar konsultan umum, hal yang perlu dipertimbangkan ialah perbandingan antara biaya konsultan dan target penghematan biaya yang diharapkan dapat dicapai. Perbandingan ini harus sepadan dan tidak timpang. Perhitungan tarif jasa angkutan seringkali dapat dinegosiasi dengan mengkaitkan dengan penghematan biaya yang dicapai. Misalnya, untuk tarif tetap bulanan ditetapkan tarif yang kecil, namun setiap kali ada penghematan biaya yang diperoleh, konsultan mendapatkan persentase tertentu darinya. Oke? Atau mempersiapkan perencanaan darurat. Perencanaan darurat adalah perencanaan yang dilakukan perusahaan penerima jasa outsourcing untuk berjaga-jaga apabila outsourcing tengah jalan mengalami kemacetan atau hambatan serius karena satu dan lain sebab. Termasuk dalam perencanaan ini ialah apa tindakan yang harus segera dilakukan kalau terjadi kemacetan. Misalkan mencari pemberi jasa lain yang siap mengambil alih dalam waktu singkat. Tidak hanya itu saja, tetapi pemberi jasa siapa saja yang berpotensi seperti itu, termasuk dalam perencanaan ini, kalau terpaksa perusahaan mengambil kembali tugas yang sudah di-outsourcing-kan, bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya perencanaan darurat seperti itu, maka resiko kerugian dan hambatan karena kegagalan outsourcing di tengah jalan dapat dikurangi dan sekaligus memberikan rasa aman pada pimpinan perusahaan. Memilih waktu yang tepat. Kadang-kadang, risiko outsourcing dapat dikurangi dengan memilih waktu yang tepat untuk memulainya. Misalkan saja situasi di mana sedang terjadi gejolak karyawan akan sesuatu hal, bukanlah waktu yang paling tepat untuk melakukan suatu perubahan besar, termasuk melakukan outsourcing. Karena akan berhadapan dengan resistensi yang besar, yang sangat berpotensi menggagalkan outsourcing. Oke. Demikian pula pada waktu terjadi krisis, ekonomi yang berpengaruh pada hampir semua perusahaan tidaklah tepat melakukan perubahan dalam skala besar, termasuk outsourcing. Karena
ketidakstabilan baik perusahaan sendiri maupun perusahaan pemberi jasa bukan merupakan kondisi yang baik untuk melakukan perubahan, kecuali outsourcing dalam hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan kecil-kecilan. Seorang manajer tidak harus mampu menetapkan atau memulai langkah outsourcing, tapi dalam keadaan tertentu harus mampu pula memutuskan untuk tidak melanjutkan outsourcing. Beberapa alasan mengapa outsourcing harus dihentikan, misalkan karena alasan keperluan jangka pendek, kinerja tidak memuaskan, biaya terlalu tinggi, dan sebagainya. Keperluan jangka pendek. Apabila keperluan untuk outsourcing berjangka pendek dan jangka waktu itu sudah terlampaui dan tidak ada lagi keperluan, tentu saja outsourcing harus dihentikan. Outsourcing semacam ini disebut transitional outsourcing. Misalkan saja, outsourcing yang diperlukan untuk pekerjaan transisi perubahan dari penggunaan sistem lama ke sistem baru. Apabila sistem baru sudah berjalan dengan lancar, maka transisi selesai dan pekerjaan mengoperasikan sistem tersebut dikembalikan ke perusahaan sendiri. Kinerja tidak memuaskan. Apabila sesudah waktu tertentu terbukti kinerja pemberi jasa tidak sesuai dengan harapan atau persyaratan yang ditetapkan dan usaha yang perbaikan tidak berhasil, maka sebaiknya outsourcing dihentikan saja. Seterusnya dapat diserahkan pada pemberi jasa yang lain atau dikerjakan sendiri. Agar pelayanan ini objektif dan pemutusan kontrak outsourcing ini tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak pemberi jasa, tolak ukur dan target kinerja dalam kurun waktu tertentu harus dicantumkan secara jelas dan secara kuantitatif dalam kontrak. Kadang-kadang hal ini sementara dapat diatasi dengan mencantumkan sanksi tertentu. Apabila kinerja tidak tercapai dan kontrak diterusan sampai akhir dan tidak diperpanjang lagi. Biaya terlalu tinggi. Apabila sesudah waktu tertentu efisiensi biaya tidak diperoleh sesuai dengan harapan, atau target yang ditetapkan outsourcing memang juga harus dihentikan. Tentu saja target efisiensi biaya harus secara jelas dicantumkan dalam kontrak, termasuk target waktu. Sama dengan hal di atas. Kontrak ini dapat dihentikan dengan jalan atau ditunggu sampai selesai kontrak dan tidak berpanjang lagi. Lainnya adalah secara umum dapat dikatakan bahwa kontrak outsourcing sebaiknya dihentikan apabila tujuan outsourcing tidak tercapai secara memuaskan sudah jangka waktu tertentu dan sudah segala macam upaya perbaikan tidak juga kunjung berhasil. Untuk mengantisipasi kemungkinan penghentian kontrak ini, maka dalam perjanjian kontrak harus ada klausul khusus mengenai hal ini, termasuk kapan dapat dihentikan, siapa boleh menghentikan, berapa lama harus memberitahu terlebih dahulu, apabila ada kompensasi atau tidak, dan sebagainya. Dengan demikian, kemungkinan timbulnya perselisihan akan berkurang. Pertimbangan apakah kontrak outsourcing yang sudah dihentikan atau tidak dilanjutkan ini akan diberikan kepada pemberi jasa lain atau dikerjakan sendiri lagi, tergantung pada evaluasi manajemen pada waktu itu. Apabila berdasarkan pengalaman mengenai kinerja pemberi jasa yang lama, baik mengenai mutu kerja, biaya maupun hubungan sedemikian rupa, sehingga diperkirakan bahwa pemberi jasa lain juga tidak akan banyak bedanya, maka ini mendorong keputusan untuk kembali dikerjakan. Demikian penjabaran tentang risiko outsourcing, mudah-mudahan bermanfaat untuk masa pandemi ini sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Terima kasih.